haruslah itu di setiap huruf-hurufnya lafaz jalalah Allahu Akbar. Ini kesemuaan huruf ini harus jelas bacaannya. Jangan sampai ada satu pun yang hilang. Contoh Allah Akbar. Ada yang hilang? Ada tak yang hilang? Ada. Huruf hu-nya sama huruf. Contoh lagi Allah Akbar. Ujungnya be. Jadi harus semuanya ini dibaca. Itu. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Maka inilah disebut sebagai ada yang namanya nyangkut. Maka itulah yang disebut sebagai ruknun min arkan qauli. Bukan qalbi. Rukun qauli kalau bahasa gitu. Min arkanil qauli. Nah, rukun qauli ini adalah rukun yang harus kita kerjakan dan ada 5, Pak. Itu. Ini minimal terdengar oleh telinga kita dewek. Jangan sampai tidak terdengar. Nah, contoh dalam sholat dewean. Kadang kita itu tidak kedengar. Itu. Sedangkan takbiratul ihram itu salah satu rukun qauli. Maka baca takbir minimal itu sudah terdengar dengan kuping kita. Jangan sampai ke belakang, tidak boleh. Mengganggu yang lain. Allahu Akbar. Itu. Jangan didiam dilafazkan. Tambah tak dilafazkan ini tak kedengar. Jadi semua jami'ah huruf, seluruh huruf ini harus terdengar oleh telinga kita dewek. Kalau misalkan posisinya baik itu berjamaah ataupun dia sendirian. Itu. Ya, Pak ya. Nah, jadi rukun qauli tadi yang pertama takbiratul ihram. Kemudian kita buat dulu rukun ihram. Ini, Pak ya. Nah, begitu sudah masuk rukun qauli, maka ada 5, Pak. Kita itu minimal namanya qauli diucapkan. Tidak bisa diganti dengan sir atau dalam hati. Tidak bisa, Pak. Baik itu dalam pelaksanaan sholat sunnah ataupun sholat wajib. Sholat sunnah ada takbiratul ihram? Ada, berarti pakai. Maka digunakan itu. Jadi manakala ada juga bacaan yang dia boleh disir. Contoh bacaan dalam ruku', doa-doa dalam i'tidal boleh. Tapi manakala ada juga yang dia dibaca minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jangan mentang kayaknya kebanyakan tidak banyak dibaca dengan terdengar, Pak ya. Itu. Saat lantas kita dari awal takbir sampai daripada selesai salam itu tidak kita baca, tapi ternyata ada yang kita baca. Minimal itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu. Baik, yang kedua, ayya min arkanil ruknul qauli adalah antaqra tahiyat akhir. As-salisah adalah
Kemudian yang keempat, min arkanis ini terakhir salam. Oke, nah ini minimal sudah terdengar di telinga kita. Diingat ini, Pak. Tahiyat akhir itu yang dari mulai at-tahiyat itu nah. At-tahiyatul mubarakatus sampai fil alamina innaka hamidul majid. Salawat Nabi, kalau misalkan dia punya 2 tahiyat, maka di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Pokoknya ketika ada sholawat Nabi, maka dia dibaca minimal terdengar oleh telinga sendiri. Yang terakhir, yang keempat membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jangan juga sampai terdengar satu saf ini, jangan. Itu. Oleh kita kan sudah tahu takarannya. Itu. Yang ini salam pertama ini ialah ketika salam mengarah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau yang ke kiri itu pun juga tidak apa-apa disirkan. Assalamualaikum. Gitu, Pak. Jadi, ini yang 5 tadi. Ini untuk yang rukun qauli. Oke, sekarang yang ke-12. Ya, 12. Yang ke-12 syarat di antara baca surat Takbiratul Ihram sudah paham ini, Pak ya? 13 itu adalah Oke. Masuk pada waktu sholat. Itu, mana ketika ke sholat. Kalau di luar sholat, takbiratul ihram tidak sah. Jadi jelaskan dulu, harus tahu dulu. Oh, ini sholat zuhur. Itu. Maka ketika dia takbiratul ihram untuk apa? Untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu, Pak. Jadi sesuai ini, sudah tahu lah pasti. Sesuai dan masuk pada waktu sholat. Yang ke-13 itu menghadap kiblat. Kiblat itu bukan menghadap itu dalam secara bahasa artinya syatrol. Syatrol itu ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di dalam Quran itu jangan palingkan wajahmu, tapi bukan wajah ini, Pak. Dalam fikih itu menghadap itu yang ini nah. Sodr, dada ini nah. Jadi begitu kadang ada wong misalkan ada wong kan sholat, tahu-tahu dia batal, dia ngelewati kita, Pak. Misalkan karena batal lah contoh. Tapi dia tadi ngelewati sini. Kalau kita sudah cek ini, sudah. Itu sudah bukan menghadap lagi. Kenapa, Pak? Karena kita menghadap sedikit, bandingannya ke sana jauh. Itu. Jadi karena jarak kita dengan Mekah itu jauh, berbanding sedikit itu sudah jauh. Cak mana kalau berbanding agak jauh, tambah jauh. Itu, pacak mental ke Mesir sana. Jadi kiblat kita bukan di Ka'bah sana. Itu. Maka tapi ketika yang berpaling itu muka contoh, nah ini memang tidak batal. Itu, tapi bisa mendapatkan makruh di dalam sholat. Makruh yang dia dapatkan, cuman tidak batal. Kalau misalkan muka yang dia arahkan ataupun mata, itu makruh, rugi makruh itu.
Jadi yang menghadap itu adalah dada ini. Nah, misalkan di dalam sholat kita misalkan taruhlah penesan lah. Tahu-tahu tadi kita lagi sholat ketumbur sama yang belakang kita, jadi kita sini. Nah itu sudah ngulang lagi lah sholatnya, Pak. Jadi menghadap kiblat itu dari takbiratul ihram dan juga salam. Salam juga kadang kita perhatikan, cukup yang kepala yang diarahkan ke kanan maupun ke kiri. Kadang kita juga pernah lihat Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Pak. Nah. Dada ini sudah berubah. Sudah dia mengarah ke walaupun sedikit. Itu. Jadi cukup ke Assalamualaikum warahmatullah. Nah, beda, Pak. Kepala yang kita putar ke arah ke kanan dengan C ini. Beda tak? Beda. Jadi salam itu, pengguna salam ini, itu jangan sego sampai ke belakang, nyok ke belakang. Tidak. Sering anak temui salam nyok belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dan juga anak belum pernah ketemu, cuman anak sering ketemu dengan tangannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak tahu anak. Ya bukannya ini, Pak. Kalau misalkan ada, ya coba maksudnya itu di mana, Pak? Nah, antum dapat ilmu itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya dia tetap gerak. Bukan anaknya nyalakan, cuman pengen tahu dulu. Itu, Pak. Jadi itu dulu yang ini. Ataupun juga dengan gerakan salam. Jangan sampai sudah kita tadi sholat takbirlah benar, tumakninah lah dapat, rukuk lah sempurna, tahu-tahu pas salam batal. Rugi tak? Rugi, payah, Pak. Makanya itu anak ingatkan. Jadi jangan keliru lagi. Takutnya keliru kita tuh agak tak dihitung, tak masuk diterima sama Allah. Sayang kan? Jadi sayang. Itu. Jadi itu untuk yang menghadap kiblat. Kemudian yang ke-14 itu adalah wa alla yakhiffa biharfin min hurufiha. Hurufnya. Allahu Akbar. Nah, harus benar. Jadi setiap huruf ini, Pak, punya bacaan semua ini. Yang ini tadi alif, yang ini lam jalalah, ini pun juga lam, ini juga huruf ha. Ini mereka ini ada hak semua. Ada hak masing-masing. Artinya apa? Sesuai mana hurufnya, itulah yang kita baca. Tapi harus memenuhi. Itu, bacaannya setiap hurufnya harus benar. Jangan sampai di sini nih yakhif apa? Yakhil, jangan sampai rusak artinya tuh. Akhirnya tadi kita bacanya salah, artinya pun juga salah. Itu, Pak, ya. Jadi harus benar. Kemudian yang ke-15 yaitu syarat daripada takbiratul ihram adalah takbir makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau yang ini ke-15, takbir makmum tidak boleh mendahului imam. Artinya selesaikan dululah takbirnya imam, sempurnakan dulu, Pak. Jangan begitu Allah, yang ikut belakang juga Allahu Akbar, salah. Sempurnakan dulu.
Ketika sudah imam sempurna gerakannya, sudah mantap gerakannya, baru makmum mengikuti. Itu. Dan di antara anjuran sunnah Rasulullah itu menyambung takbir imam dengan makmum. Jadi begitu takbir imam Allahu Akbar, kita jangan baca usolli. Usolli itu sudah dari awal. Itu. Usolli itu sudah dari supaya dapat sunnahnya, bacalah dulu usolli tadi, Pak. Itu. Kapan? Jangan ketika imam tadi takbir, baru baca usolli, jangan. Jadi pas dia lagi belum takbir. Itu. Supaya apa? Supaya dapat sunnahnya tadi. Karena apa? Di antara sunnahnya ketika tadi imam takbir langsung disambut dengan takbir makmum. Nah, itu sunnah. Itu, Pak ya. Jadi begitu imam takbir, misalkan tadi Allahu Akbar. Nah, kita langsung Allah. Itu. Jangan usolli. Itu. Yang pakai niat ini contohnya. Jadi sudah dibaca itu, Pak. Sudah agar apa? Agar ketika imam tadi takbir, kita sambut langsung Allahu Akbar. Itu. Jadi itu, Pak ya. Ke-15 yang terakhir yaitu contohnya boleh itu dengan kalimat takbir. 15, 16, 17. Kalimat harus lanjut itu begitu sudah baca Allahu Akbar itu bisa jedanya lama ataupun jedanya sebentar itu, tapi harus lihat dulu kondisinya siapa yang jadi imam. Kalau misalkan yang sudah tua, mungkin karena dia tadi ngambil napas, maka ini tetap sah. Tapi kalau misalkan karena dengan sengaja Allahu Akbar, itu kalau dia dengan sengaja, maka syarat ini tadi tidak sempurna, maka takbirnya pun juga tidak sempurna, diulang lagi. Tapi kalau misalkan karena sebab yang menyebabkan dia tadi jeda, misalkan tadi kakek-kakek, misalkan dia memang ngomong itu pun juga sekata dua kata dia ambil napas dulu, Pak. Karena dia susah dalam ini tadi ngomong tuh ambil napas lagi, ada yang cek itu, Pak, ada. Nah, kalau yang semisal seperti itu tetap dilanjutkan sholatnya itu. Jadi sudah 16, Pak, itu, Pak ya. Sampai sini ada tanya ke dulu tak? Oke ya. Oh ya. Ya. Dalam ini banyak pandangan, Pak ya. Ada yang menyebutkan dalam kitab Wasyatul Mustafa, Imam Ali bin Abi Thalib, kalau beliau ini tadi Anda baru baca takbiratul ihram itu di pundak, setara dengan pundak. Ada juga yang menyebutkan di antara yang lain seperti Imam Romli menyebutkan bahwasanya Romli ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau ini dia di setara iya, ini. Ada yang seperti ini. Ya, ini untuk khusus lin nisa, Pak. Bukan untuk kita, untuk perempuan. Kenapa? Perempuan itu tidak boleh seperti ini. Agar apa? Jangan sampai tersingkap. Begitupun juga dia dalam jangan terlalu merenggangkan. Agar apa? Agar aurat yang dia dalam sholat tadi jangan sampai tersingkap. Tapi kita yang sebagai laki-laki
Itu tadi Imam Romli menyebutkan ada yang kalau beliau seperti ini. Nah, kalau takbirnya macam-macam. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib, beliau di bawah pundak, di bawah pusar. Ada juga yang menyebutkan dia di antara pusar. Cuman kalau misalkan ada lagi yang menyebutkan bainos sodr, antara dado dengan pusar. Nah, berarti di perut. Nah, ini sudah ada pendapat masing-masing. Tinggal kita nak pilih yang mana, Pak. Itu. Jadi itu. Ada yang dia di bawah pusar, ada yang dia di tengah-tengah pusar, ada juga di atas pusar. Tapi kalau ini tadi ada dua. Ini sama dengan yang ini. Setara dengan dado. Setara dengan apa namanya? Pundak, bahu. Itu. Tapi di antara kedua-duanya ada yang sama, yang ini tadi. Jangan dia cek ini. Iya, Pak, ya? Jangan. Allahu Akbar. Ini berhubung ana nyampaikan gerakannya. Jangan sampai kita tidak sengaja sudah menghitung gerakan. Sering itu galak ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Mantep. Sami Allahu liman hamidah. Agar apa? Agar jangan sampai kita tadi masuk gerakan yang menyebabkan gerakan itu sudah menjadi menghilangkan kesempurnaan dalam sholat. Itu. Gerakan yang hanya diperbolehkan sudah Anda sampaikan. Ada berapa? Mata, pelepuk mata ini. Itu nak berapa kali kita mejem itu tetap sah. Gerakan ini, Pak, benar gerakan. Yang selanjutnya apa? Jari. Kemudian apa? Bibir. Itu. Jadi 1, 2, berapa tadi? Jari. Itu. Ada lagi dah, Ustaz. Bisa kalau misalkan itu bisa menyebabkan termasuk daripada gerakan-gerakan yang disebut ringan. Tapi kalau sudah gerakan anggota, kalau ini kan sudah anggota. Nah, itu maka termasuk dalam hitungan gerakan yang berat. Dihitung. Apalagi dia tadi berulang-ulang. Itu, Pak. Ya. Jadi itu. Jadi takbir tadi tinggal pilih sebenarnya, Pak. Kalau yang Anda belum Anda temui, sering ada yang Allahu Akbar. Ada saya ini, Pak. Ini kalau ini belum Anda pernah temui. Menurut pendapat siapa dan dari siapa? Itu, Pak, yang saya ini. Belum Anda temui. Itu, Pak, ya. Jadi itu.